Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Surabaya, Sabtu 13 Juli 2024. Firman Tuhan yang menjadi ayat harian di gereja kita sebagaimana tertulis dalam Almanak, Kejadian 37 ayat 22. Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Sampai di sana firman Tuhan. Karena iri hati, inilah yang menjadi fokus pembahasan dari firman Tuhan hari ini. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 menginformasikan karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Salah satu yang harus diwaspadai terutama para pendoa syafaat jemaat Tuhan yang terkasih adalah iri hati dan kepahitan. Mengapa? Iri hati sebuah kejahatan. Itu bisa kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 12. Demikian dikatakan, "Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar." Informasi yang dapat memperkaya pengetahuan kita sehubungan dengan firman Tuhan hari ini adalah dalam pembelaannya di sidang Mahkamah Agama. Stefanus menyinggung kisah kejahatan dari kakak-kakak Yusuf, yaitu kejahatan karena iri hati kepada Yusuf. Kakak-kakaknya iri hati sebab Yusuf lebih dikasihi oleh ayah mereka. Ini bisa kita baca dalam Kejadian pasal 37 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam narasi kisah iri hati dari saudara-saudara Yusuf, penulis kitab Kejadian menegaskan hal itu. Lebih tepatnya dalam ayat 11 dari pasal 37 kitab Kejadian. Demikian dikatakan, "Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan iri hati itu di dalam hatinya." Itu sebabnya ketika mereka punya kesempatan, mereka melakukan hal-hal yang tidak patut kepada Yusuf. Dalam Kejadian 37 ayatnya
yang ke-18 sampai dengan 20 bisa kita lihat. Di sana dikatakan, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ayat yang ke-19, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita, ia datang. Ayat yang ke-20, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh karena anugerah Tuhan. Ruben kakaknya berusaha melepaskan Yusuf. Itu yang menjadi ayat renungan kita di ayat 22 dari pasal 37 kitab Kejadian ini. Lalu apa hal yang harus kita sadari, atau melalui renungan ini kita disadarkan, diingatkan bahwa iri hati adalah satu dosa yang paling mematikan. Kalau kita mengingat Kristus menyinggung dosa ini dalam Markus 7 ayat 20 sampai dengan 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, maksudnya dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Lalu kita juga masih mengingat kisah saudara yang bernama Kain membunuh Habel karena iri hati. Persembahannya ditolak oleh Tuhan, sedangkan persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Lengkapnya Kejadian 4 ayat 4-8 kita bisa baca nanti. Demikian juga Saul iri hati kepada Daud dan ingin membunuhnya. 1 Samuel 18 ayat 8-10. Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya Kristus diadili oleh para imam juga karena iri hati. Hal itu diketahui oleh Pilatus. Pilatus itu bukan sekedar gubernur, ia juga seorang hakim yang cerdas. Markus 15 ayat 9 sampai dengan 10. Saya bacakan lengkapnya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Lalu satu berita yang sangat memprihatinkan yang belum lama terjadi, yaitu peristiwa pembunuhan atas seorang mahasiswa di Jakarta. Berita ini viral di berbagai media massa, media sosial. Ia dibunuh oleh seorang temannya sendiri di kamar kosnya.
Dan ketika ditangkap polisi, apa motif membunuh? Ia menjawab, karena iri hati. Meskipun ada seorang kriminolog yang meragukan motif iri hati menjadi penyebabnya, karena menurutnya terlalu simple. Bapak Ibu saudara-saudara, yang berikut kita disadarkan melalui firman Tuhan hari ini. Orang Kristen harus bebas dari iri hati. Jika tidak, maka akan terjadi pembunuhan. Mungkin bukan pembunuhan secara fisik, tetapi bisa saja pembunuhan karakter. Ingat, iri hati berbahaya bagi hidup dan masa depan kita. Sebagaimana Amsal 14 ayat 30 menyebutkan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Demikian juga Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayub 5 ayat 2 jelas sangat mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk menjauhkan yang namanya iri hati, karena itu mematikan. Kiranya kuasa Tuhan Yesus Kristus menguatkan kita untuk tetap menjaga supaya hati kita ini terbebas dari yang namanya dengki, iri hati, lalu menimbulkan dosa yang sangat keji yang berakibatkan kepada pembunuhan. Tuhan Yesus menyertai saudara, saya, dan kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Karena iri hati, banyak hal yang membuat perasaan iri hati itu akhirnya melakukan tindakan yang mengakibatkan dosa. Tuhan melalui cerita firman Tuhan dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya yang membenci Yusuf karena iri hati, ini juga yang menjadikan saudara-saudara hanya menjual Yusuf dan akhirnya bersepakat membunuh Yusuf. Tapi karena anugerah Tuhan, Yusuf diselamatkan. Tuhan, biarlah Engkau meneguhkan iman kami. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati seluruh warga dunia. Apabila kami dalam kesusahan, tolong kami. Apabila kami dalam keadaan sakit, penyakit, dan masa pemulihan, Tuhanlah yang menyembuhkan. Ampuni dosa kesalahan kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.